Koneksi antar materi modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alia Anggraini, guru di SDN Margahayu 2, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pengajar praktik Ibu Ella Nurlaila Sari SPD dan fasilitator Ibu Ida Prihantina. Tujuan pembelajaran khusus adalah CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pada fase ini, CGP diajak untuk meninjau ulang keseluruhan materi pembelajaran di paket modul 2 pembelajaran yang berpihak pada murid dan membuat sebuah koneksi antar materi belajar yang sudah CGP lakukan. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan dilakukan secara sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Paradigma berpikir yang pertama adalah fokus pada coachee atau rekan sejawat yang akan kita kembangkan. Paradigma berpikir yang kedua adalah bersifat terbuka dan ingin tahu. Kita perlu berpikiran terbuka terhadap pemikiran-pemikiran rekan sejawat yang kita kembangkan. Paradigma berpikir coaching yang ketiga adalah memiliki kesadaran diri yang kuat. Paradigma berpikir coaching yang keempat adalah mampu melihat peluang baru dan masa depan. Kita harus mampu melihat peluang perkembangan yang ada dan juga bisa membawa rekan kita melihat masa depan. Prinsip coaching dikembangkan dari 3 kata atau frase kunci pada definisi coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dalam berinteraksi dengan rekan sejawat atau siapa saja, kita dapat menggunakan ketiga prinsip coaching tersebut dalam rangka memberdayakan orang yang sedang kita ajak berinteraksi. Yang pertama adalah kemitraan, di mana posisi coach dan coachee dalam proses coaching adalah mitra, artinya setara. Tidak ada yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah. Yang kedua adalah proses kreatif, di mana proses kreatif ini dilakukan melalui percakapan 2 arah yang memicu proses berpikir coachee, memetakan dan menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide-ide baru. Yang terakhir dari prinsip coaching adalah memaksimalkan potensi. Coaching dalam konteks pendidikan berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa proses coaching adalah sebagai komunikasi antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya, dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada, agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya.
Semboyan ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani, menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi antara guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Tuturi handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan coaching dengan memberdayakan semua kekuatan diri pada murid. Kompetensi inti coaching ada 3. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence, di mana kemampuan coach untuk bisa hadir secara utuh bagi coachee sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Kompetensi inti coaching yang kedua adalah mendengarkan aktif. Sebagai coach yang baik, akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Fokus dan pusat percakapannya adalah pada diri coachee, yakni mitra bicara. Kompetensi inti coaching yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan dapat menggali informasi dari coachee, menggugah untuk berpikir, menstimulus coachee untuk memunculkan ide-ide baru, dan mampu mengungkapkan emosi. Mendengarkan dengan rasa. R. Receive. Perhatikan pembicara, terima semua ucapan dan ambil kata kunci. Kemudian appreciate. Beri sinyal bahwa coach mendengarkan dengan kata oke, iya, kontak mata dan mengangguk. S. Summarize. Rangkum apa yang didapat dari perkataan coachee. Dan yang terakhir adalah ask. Ajukan pertanyaan untuk memperdalam. Percakapan berbasis coaching dengan alur tirta. Tirta, tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Untuk alur yang pertama adalah T. Coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai coachee dalam sesi coaching. I atau identifikasi merupakan proses menggali semua hal yang terjadi pada coachee. R. Rencana aksi. Coach membantu coachee dalam memilah dan memilih hasil pemikiran selama sesi coaching yang akan dijadikan sebagai sebuah rencana aksi. Dan T sebagai tanggung jawab, komitmen coachee dalam membuat rencana aksi dan menjalankan rencananya. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Yang pertama, supervisi akademik dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Beberapa prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching yaitu kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Siklus supervisi klinis pada umumnya meliputi 3 tahap, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Refleksi terhadap pengalaman belajar. Yang pertama, emosi yang dirasakan, yaitu semangat untuk lebih giat belajar karena mendapatkan pemahaman yang baik tentang coaching untuk supervisi akademik. Yang kedua adalah tertantang untuk mengimplementasikan praktik coaching dengan murid dan juga rekan guru agar dapat meningkatkan keterampilan coaching sehingga kedepannya bisa melakukan coaching supervisi akademik dengan baik. Hal yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki.
Hal yang sudah baik adalah saya mendapatkan pemahaman materi tentang coaching untuk supervisi akademik dan sudah dipraktikkan bersama murid ataupun rekan guru. Yang perlu diperbaiki terkait kompetensi inti coaching terutama saat mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga mampu menggali dengan baik kondisi coachee. Implementasi terhadap kompetensi diri adalah menambah dan mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik dan juga orang tua yang dapat menjadi seorang coach bagi orang-orang di sekitar untuk mampu memberdayakan dan juga mengembangkan kompetensi yang mereka miliki. Analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Analisis topik modul 2.3 yang pertama adalah bagaimana penerapan coaching untuk supervisi akademik. Melalui supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching dapat memberdayakan dan mengembangkan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa, mengajar, dan mencapai tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid. Coaching dibutuhkan sebagai peningkatan motivasi atau komitmen diri seorang guru sehingga kualitas pembelajaran meningkat, seiring meningkatnya motivasi kerja para guru. Coaching sebagai kompetensi membangun kemitraan. Kemitraan dalam proses coaching dapat terbangun dan membuka peluang akselerasi kesadaran dan mendorong tindakan aksi ketika dilandasi rasa percaya coachee terhadap coach. Dalam prosesnya, kita tidak perlu memandang kesenjangan jabatan karena supervisi akademik terjadi proses kolaborasi antara supervisor dan guru. Apa tantangan implementasi coaching di sekolah? Tantangannya adalah dalam mengimplementasikan coaching di sekolah ketika dihadapkan pada rekan yang dilihat memiliki beban masalah tetapi sulit untuk terbuka ketika kita mencoba mengajak berbicara dengan paradigma berpikir coaching. Selain itu, ketika kita berhadapan dengan rekan yang lebih senior yang belum terbiasa dengan paradigma berpikir coaching sebagai seorang coach mendapat label menggurui. Dan bagaimana alternatif solusi untuk tantangan yang ada? Dalam proses coaching berusaha menjadi seorang coach yang mampu membangun kemitraan yang baik dengan coachee. Berusaha menjadi pendengar yang aktif, memiliki kemampuan komunikasi yang baik sehingga proses coaching mampu membuat coachee merasa nyaman dan terbuka. Hal tersebut dapat menghasilkan proses coaching yang maksimal, membuat keterhubungan antar materi, yaitu tentang pengalaman masa lalu, penerapan di masa mendatang, dan konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Keterhubungan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi adalah dalam pembelajaran berdiferensiasi diadakannya pemetaan kebutuhan belajar murid yang meliputi kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Hasil pemetaan ini dapat digunakan murid sebagai seorang coachee dalam proses coaching, mampu mengoptimalkan potensi yang ada pada dirinya untuk menemukan solusi yang terbaik. Sedangkan keterkaitan pada modul 2.2, pembelajaran sosial emosional, ada beberapa aspek kompetensi sosial emosional yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berempati, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kompetensi sosial emosional digunakan oleh seorang coach dalam proses coaching terhadap coachee
agar mampu mengendalikan diri dan emosi serta menimbulkan rasa empati dan sosialisasi. Sehingga coach mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Selain itu, teknik kesadaran penuh atau mindfulness dapat digunakan coach sebelum memulai coaching. Peran sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya pada paket modul 2 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Di dalam kompetensi coaching dan alur Tirta sebagai alur percakapan coaching, sebagai seorang coach harus melakukan kehadiran penuh atau presence, dan salah satu teknik yang bisa digunakan adalah stop dan mindfulness listening yang sudah dipelajari pada modul 2.2. Salah satu prinsip coaching yaitu memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, sehingga percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana aksi yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan. Potensi coaching yang beragam sehingga keterampilan sosial emosional diperlukan untuk memaksimalkan potensi coaching. Sekian pemaparan tentang koneksi antar materi modul 2.3. Terima kasih, teruslah bertanya, teruslah menggali, dan teruslah belajar. Salam dan bahagia.